Saya sampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga kasih setia Tuhan akan terus kita nikmati. Sebab kasih setia itu kasih setia yang besar dan ajaib, akan terus bekerja sampai kepada saatnya seluruh rencana dan kehendak Allah itu akan menjadi genap. Sehingga suatu saat semua itu digenapkan, maka kita tidak membutuhkan lagi itu dalam perjalanan hidup kita. Sebab pada saat semua digenapkan, kita akan mengalami hidup yang diubahkan dalam kemuliaan bersama dengan Dia, untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, salam yang sama saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun sudah berada, yang nanti kemudian ikut mendengarkan pemberitaan lewat internet, lewat YouTube, lewat media sosial. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan, tapi ini adalah merupakan bagian dari apa yang kita dengarkan pada ibadah Natal persekutuan kita pada tanggal 19 yang lalu. Ya, saudara yang daripada di luar, sebagian sudah ada berada di atas. Saudara boleh naik di atas, cuma bawa kursi sendiri karena tidak disediakan kursi di atas. Sebagian sudah ke atas, silakan. Yang mau naik ke atas silakan, saya menunggu supaya sudah tidak terganggu di saat mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sedikit agak panas di atas. Jendela mungkin belum dipasang skenir, ya. Nanti di hari-hari mendatang dipasangkan supaya tanggal 1 jendelanya bisa dibuka. Lampunya juga bisa dinyalakan. Saklarnya ada di mana? Mungkin di nomor 1 atau nomor, bisa dites saja. Ya, demikian. Kita akan kembali kepada Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat 1 sampai 17 Injil Matius pasal 1 yang sudah menjadi berkat bagi kita pada tanggal 19 yang lalu. Ya, saya mendengar kesaksian baik dari jemaat maupun dari hamba-hamba Tuhan yang sudah secara langsung menyampaikan, dan saya percaya juga menjadi berkat bagi kita jemaat di Manimbu, di Tumaratas. Sekalipun sebagaimana yang selalu saya katakan, mohon doa dalam setiap kali kita melaksanakan acara semacam itu. Sehari sebelumnya saya sudah mulai mengalami gangguan suara dan itu hampir habis pada tanggal 19, tapi Tuhan menolong sampai sehingga tidak habis seluruhnya. Ya, besoknya sudah pulih, tapi hari ini mau terulang. Tapi kita percaya Tuhan menolong untuk sesuatu yang Dia ingin kita dengarkan, Dia ingin menjadi bagian kita. Saya tidak peduli, sudah saya katakan, saya tidak peduli apapun usaha setan mau menghalangi, saya tetap akan teriak. Andai kata pun suara habis, saya baru bisa berhenti. Pada hari Senin yang lalu, saya minta tolong Pendeta Waroka untuk memimpin perjamuan suci, karena memang sama sekali habis suara. Tapi beberapa selang suara sudah ada lagi. Ya, saya menyadari ini. Saya menyadari setiap kali begini itu akan ada, dan itu menjadi perjuangan saya pribadi. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara, dukung saya dalam doa untuk hal-hal semacam ini, ya. Karena ada usaha, saya lihat ada usaha dari setan untuk menghalangi supaya saya tidak berbicara. Tapi saya tidak peduli.
Ya. Mari kita kembali kepada Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya, hal-hal yang hampir tidak pernah diberitakan, apalagi kalau menyangkut Natal, perayaan Natal. Ya, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, dia bilang, "Bro, memasuki bulan November, Desember, saya sudah hadir di sekian banyak tempat ibadah perayaan Natal, sampai di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, tapi saya tidak pernah dengar kalau hal ini diberitakan." Ya, saya bilang ya cuma kemurahan Tuhan saja kalau kita bisa mendengarkan dalam berita Natal. Ya, secara singkat saya ulangi dalam ayat 1 sampai 17, kelahiran Yesus yang disebut melewati jalur silsilah. Ya, boleh beberapa ayat kita ulangi. Ayat 1, ya kita ulangi saja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, Anak Daud, anak Abraham. Jadi silsilah Yesus, ya, anak Daud, anak Abraham. Dari ayat 1 ini sudah menunjukkan kepada kita tentang kelahirannya sebagai raja, sebagai putra mahkota. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Daud itu seorang raja. Juga Abraham sekalipun tidak disebut sebagai raja, tapi dalam kitab Kejadian dia mengalahkan beberapa raja. Ya, ketika diberitahukan kepadanya bahwa saudaranya atau keponakannya Lot bersama keturunannya ditawan, kemudian Abraham menyiapkan diri, kemudian dalam peperangan melawan Kedorlaomer, ya, Abraham mengalahkan beberapa raja. Ketika dia pulang, dia disambut oleh Raja Sodom dengan menawarkan suatu kekayaan yang sangat besar. Tapi Abraham kemudian mengatakan, seutas benang pun aku tidak mau. Ya, itu antara lain. Karena itu sebenarnya Abraham juga adalah raja, sekalipun tidak disebutkan. Tapi ayat 1 ini sudah menjelaskan kepada kita tentang Yesus yang kemudian dia lahir, dia adalah sebagai raja, sebagai putra mahkota. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal yang kedua, orang Majus yang melihat datang dari timur, melihat bintang di timur, ketika sampai di Yerusalem terjadi kegemparan karena mereka mengatakan, kami datang untuk mencari seorang raja yang baru dilahirkan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi dari silsilah ini kita sudah bisa lihat bahwa Yesus kelahirannya dia adalah sebagai seorang raja. Ya, bukan raja Israel. Yesus menolak untuk diangkat sebagai raja Israel, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Mari ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Ya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar ini adalah sebenarnya anak menantu dari Yehuda. Ya, anak menantu dari Yehuda sendiri. Dia perempuan Kanaan. Ya, tapi saya sudah jelaskan pada tanggal 19 kenapa ada nama-nama perempuan yang punya latar belakang yang tidak baik, yang tidak elok, justru masuk dalam silsilah kelahiran dari raja di atas segala raja. Biasanya yang dipakai dalam silsilah itu diambil nama-nama yang bagus, nama-nama yang terkenal, nama-nama yang punya latar belakang yang bagus. Tapi ini malah yang dimasukkan perempuan-perempuan yang punya latar belakang yang kurang baik. Ya. Peres memperanakan Hesron. Ya. Hesron memperanakan Ram. Ya. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason.
Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Ya, Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab juga sangat terkenal sebagai perempuan sundal yang tinggal di pinggir kota Yeriko. Tapi diselamatkan ketika Israel menyerbu Yeriko. Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh tanda seutas benang merah yang digantung di jendela. Sebab Rahab ini yang menyelamatkan dua utusan Israel ketika mengintai Yeriko. Ya, ketika mereka dikejar, Rahab menyelamatkan mereka. Dan kemudian ada perjanjian, Rahab mengaku menyelamatkan karena dia sudah dengar tentang kedahsyatan, kebesaran daripada Allah Israel. Ada kegentaran ketika dia mendengar, karena itu dia bersedia rela menyelamatkan. Dan kemudian mereka bikin perjanjian bahwa tidak akan membinasakan Rahab dan keluarga, tapi syaratnya harus ada kain merah atau benang merah yang digantung di jendela. Itu tanda penyelamatan. Gampang kita mengerti, sudah banyak kita bicara. Tanda merah itu bicara tentang kuasa dari korban Kristus, sanggup menyelamatkan orang sebusuk Rahab sekalipun. Dia perempuan pelacur yang terkenal. Jadi kuasa dari kelahiran Yesus sampai mati di kayu salib itu mampu menyelamatkan orang sebusuk perempuan Rahab. Karena itu dalam kebaktian minggu yang lalu kita dengar tentang penghakiman. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Ya, kita tidak punya hak menghakimi kesalahan orang. Yang berhak menghakimi cuma Tuhan. Waktu Tuhan datang kedua kali. Ya, kita harus diingat. Kita boleh berbicara, bercerita tentang kekurangan orang, tapi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi pelajaran, untuk belajar. Sebagaimana kekurangan orang Israel dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Kata 1 Korintus pasal 10. Ya, kekurangan orang Israel ditulis untuk jadi peringatan buat kita. Itu Rahab. Kemudian ayat yang ke-6. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Iya. Isai memperanakan tadi Raja dilanjutkan tadi Isai ayat yang ke-6. Isai memperanakan Isai Raja memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, istri Uria semuanya namanya Batseba. Batseba ini cucu dari Ahitofel, seorang penasehat Raja Daud. Ya, keturunan dari cucu dari Eliam yang adalah orang Israel. Tapi kenapa waktu waktu Senin saya tidak menyebut nama, karena memang di sini tidak disebut nama. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Uria ini adalah orang Heti. Orang Het salah satu penduduk dari Kanaan. Ada 6 atau 7 suku bangsa Israel, 7 suku bangsa di Kanaan yang harus ditumpas kalau Israel masuk Kanaan. Harus ditumpas. Tapi yang kita tahu waktu itu tidak semua ditumpas. Ya, tidak semua sudah ditumpas, ada yang tersisa. Salah satu juga adalah dari suku atau orang Gibeon yang bikin perjanjian dengan Yosua. Nah, ini punya pengertian kenapa tidak disebut memperanakan Salomo dari Batseba, tapi dari istri Uria, karena ini lebih ditekankan kepada bangsa kafir. Ya, saya senang waktu itu besoknya ada seorang hamba Tuhan menelpon, "Om, ini jadi perbincangan kita waktu pulang." Karena dia pernah menerangkan kelahiran Yesus lewat 3 perempuan bangsa kafir, 2 Israel. Saya bilang itu betul. Ya, itu sangat betul.
Tapi dalam Injil Matius tidak disebut nama, tapi lebih ditekankan kepada istri Uria. Uria itu adalah orang Het atau orang Heti, salah satu dari penduduk Kanaan. Karena ini ada punya maksud menjelaskan namanya Batseba tidak salah. Saya bilang iya, karena ini memang ada dua pengertiannya. Yang saya lebih menekankan kepada pengertian Salomo dilahirkan dari istri Uria, ya, dilahirkan dari istri Uria. Sebab Uria ini salah satu orang yang dikorbankan oleh Daud untuk mendapatkan istrinya. Ya, ini yang terjadi, dosa zaman akhir yang terjadi. Ya, jadi Uria ini salah satu tentara dari Daud. Ketika berperang, Daud pesan sama Yoab, nanti kalau kamu sedang berperang, suruh Uria yang di muka. Begitu diserbu kamu mundur, supaya Uria itu mati dalam peperangan. Dan benar, ketika Uria mati dalam peperangan, Batseba istrinya diambil oleh Daud menjadi istrinya. Itu lika-liku hidup manusia di dunia ini, ya. Untuk mendapatkan sesuatu keinginan ada begitu banyak cara yang digunakan, cara yang menentang firman, cara yang di luar firman, ada begitu banyak dilakukan orang. Tapi apapun itu yang dilakukan orang dengan kelahiran Yesus, kalau itu disebutkan dalam silsilah, itu Yesus yang mengerjakan penebusan. Ya, sedikit saya mau tambahkan. Di peraturan orang Israel ada hukum yang tertulis bahwa engkau tidak boleh memberikan anakmu menikah dengan perempuan bangsa kafir, bangsa asing, orang asing. Demikian sebaliknya, itu ada aturan jelas di dalam kitab Taurat. Ya, tapi kalau kita lihat Uria orang Het, orang Kanaan, ternyata menikah dengan orang Israel. Sama dengan Ruth, perempuan Moab yang selanjutnya menikah juga dengan orang Israel. Ya, ini ada aturan, ada tujuan dari Tuhan. Ada tujuan dari Tuhan. Kenapa ini dimasukkan di dalam silsilah? Karena ini adalah bagian dari pekerjaan penebusan Tuhan lewat kelahirannya. Dia ingin lewat kelahiran dan kematian, dia ingin mencapai segala bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dengan kelahiran dan kematiannya, kita harus mengakui atau Allah memberitahu kepada kita bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh korbannya Tuhan. Kalau saja kita mau merendahkan diri, sejahat, serusak apapun hidup kita, karakter, kelakuan, pikiran kita, kalau kita mau merendahkan diri untuk mengaku kuasa dari korban Kristus sanggup untuk menyelesaikannya. Karena itu kita tidak punya hak untuk menghakimi orang sejahat apapun, serusak apapun hidupnya. Kata kitab Yeskel, siapa tahu Tuhan masih memberi kemurahan. Siapa tahu di satu waktu dia kemudian masih bisa bertobat. Sementara orang yang merasa benar, hidupnya merasa benar, tapi kalau tidak berubah, hanya dengan merasa benar, tidak lagi menyadari kesalahannya, Tuhan mengatakan orang benar akan mati karena dosa yang dilakukannya, akan dihukum. Sebaliknya orang berdosa, orang fasik, itu akan dibenarkan ketika dia menyadari kesalahannya dan dia mau bertobat. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Jangan jadi orang yang suka menghakimi. Ini sudah menjadi karakter dari banyak kita orang Kristen, termasuk tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Ya, belum saatnya penghakiman.
Penghakiman itu akan ada, ya, sampai kepada apa yang tersembunyi di dalam hati kita itu akan dihakimi, tapi itu nanti. Coba satu ayat tentang penghakiman itu, suratan dalam surat Rasul Paulus, dia ingatkan kita. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, sedikit tentang penghakiman. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nanti dia akan menghakimi waktu dia datang. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Roma 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Akan ada, akan ada penghakiman nanti. Kalau sekarang kita lihat, semakin banyak keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain. Hampir tidak memiliki kebebasan beribadah, melaksanakan ibadah mereka, apalagi menyangkut tempat ibadah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka tidak ngerti. Kita tidak bisa menghukum mereka. Mungkin satu waktu kalau hati mereka dibuka oleh Tuhan, saatnya mereka akan percaya menerima Yesus. Saya sangat percaya kepada firman. Mungkin mereka orang-orang yang nanti, yang sekarang terkemudian jadi terdahulu. Mungkin nanti satu waktu kita sedang menunggu saatnya kalau Tuhan mulai membuka hati mereka tentang Yesus itu anak Allah. Mungkin yang lebih dulu nanti pemimpin-pemimpin mereka, guru-guru mereka yang akan berada di depan dalam menyaksikan tentang Yesus. Kalau sekarang itulah tantangan kita. Tantangan untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah yang mengalami tekanan semacam itu. Kita di sini punya kebebasan yang sangat luas, tapi bukan berarti kita harus masa bodoh. Sebab kalau kita masa bodoh, kita tidak berlomba dengan waktu. Kita bisa jadi orang terdahulu jadi terkemudian. Mereka yang terkemudian jadi terdahulu, kita yang tertinggal. Kita harus berusaha. Kita kembali kepada soal tadi. Kepada soal silsilah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu sedikit tentang Uria. Kemudian ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Wanita terakhir yang disebut adalah Maria. Kalau Maria ini memang jelas disebut, dia keturunan Israel. Tapi yang satu tadi disamarkan. Salomo dilahirkan, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini disamarkan. Karena ini menyangkut keadaan nikah manusia di zaman akhir. Di zaman akhir kita akan menghadapi nikah yang berkaitan dengan kisah hidup Uria dan Batseba. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya.
Ya, di dalam saya kemudian menerangkan lewat HP. Saya bilang, baca enggak dalam 2 Korintus 2 Korintus 6, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya tidak percaya, terang dan gelap, karena tidak mungkin bersatu. Bait Allah dan berhala, Yesus dan Belial, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan. Tapi dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, jika seseorang dia bersuamikan atau beristrikan seorang yang tidak percaya, selama dia ingin hidup bersama, jangan kamu menceraikan dia. Sebab kalau itu istri dikuduskan oleh suami yang percaya, kalau itu suami dikuduskan, kalau suami yang tidak percaya dikuduskan oleh istri yang percaya, supaya anak-anakmu tidak menjadi cemar, tidak najis. Itu jelas. Nah, itu ada di dalam rahasia. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Itu tetap silsilah itu dimasukkan. Karena memang Tuhan punya rencana yang sangat besar. Ya, memang saya cuma menyampaikan sepintas. Kalau sudah bisa mengerti, ya puji Tuhan, ini membutuhkan waktu untuk menjelaskan. Ya, tapi itu antara lain tadi saya katakan. Jadi kelahiran Yesus sampai kepada penebusannya itu adalah mencakup semua bentuk, model, macamnya dosa yang pernah ada di dalam dunia ini. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Apa yang dikatakan di sana? Lihat. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes 1 ayat 29. Ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dosa dunia. Apapun bentuk, apapun modelnya, apapun sifat dari dosa itu, yang sudah nyata, yang belum nyata, yang masih tersembunyi, yang masih ada di dalam angan-angan, dalam hati, dalam pikiran, semuanya Seko itu sanggup. Seko ya sanggup untuk diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang tergantung kita yang setiap tahun merayakan Natal. Ya, ada yang mengatakan tidak perlu pakai pohon Natal, tidak perlu, itu urusannya mereka. Ya, tidak perlu pakai atribut Natal di dalam gereja. Ya, itu seperti yang terjadi di Surabaya, di Jawa Tengah, di Sragen, ada sweeping atribut Natal. Ya, udahlah, orang yang mau pakai tidak apa-apa, kita juga tidak perlu menyalahkan. Tapi kalau kita mau pakai apapun bentuknya, dari mana ini lahir, semua disucikan oleh darah Yesus. Ya, jangankan pohon Natal, hiasan Natal, makanan yang kita makan pun kita harus berdoa supaya disucikan. Kata suratan 1 Timotius, disucikan oleh firman supaya itu jadi berguna. Apalagi hal-hal yang tidak dimakan ini, ya, kita serahkan di Tuhan, disucikan. Jadi orang mau pakai tidak salah, tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas adalah setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan tentang pekerjaan penebusan Yesus, yang menjadi tujuan dia datang itu adalah untuk menyelesaikan segala bentuk dosa. Tadi saya bilang sampai dosa dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan yang masih tersembunyi. Sebelum datang penghakiman, kata Roma 2 tadi, lebih baik diselesaikan, sehingga pada saat datang penghakiman kita bukan menjadi orang-orang yang masuk dalam penghakiman untuk dilempar di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Tidak ke situ kita. Ada tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan.
Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, kita kembali kepada soal kelahiran Yesus. Di kebaktian persekutuan, mari pengertian tentang kelahiran Yesus. Ya, pengertian tentang kelahiran Yesus. Haleluya. Pengertian tentang kelahiran Yesus yang pertama itu adalah pengertian dari kelahiran Yesus, dari dia kelahirannya sampai ayat 16 kita baca, melewati nama orang Israel, melewati nama dari bangsa-bangsa kafir, sekoya perempuan-perempuan dari bangsa kafir yang sebagian punya latar belakang hidup yang tidak baik. Bukan cuma perempuan, tapi pria yang punya latar belakang hidup tidak baik. Jadi kalau dengar perempuan, waduh kasihan kami ini kaum perempuan. Enggak, pria juga. Oh, Daud itu kan gitu. Ya, Daud kan mendapatkan Batseba tidak dengan cara yang benar, tapi dengan cara yang keliru, dengan cara yang sangat jahat. Sampai Nabi Nathan harus datang menegur. Bagaimana mungkin ada seseorang yang ketika kedatangan tamu, karena dia penguasa, dia ambil binatang, dia ambil domba dari satu keluarga yang cuma punya satu, sementara dia punya banyak. Daud marah, siapa dia? Harus dihukum. Nah, Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya. Gitu. Coba betapa jahatnya Daud kan? Yang kita cuma kenal dia raja. Dia gembala yang seorang gembala yang dipilih, yang berkenan kepada Tuhan. Itu Daud. Tapi saudara lihat latar belakang hidupnya. Daud sangat terkenal, tapi bukan berarti dia tidak ada cacat. Dan apa yang diperbuat oleh Daud banyak dicontoh oleh kaum pria di zaman akhir ini. Itu kan banyak dicontoh kaum pria. Ya. Tapi ketika Nabi Nathan menegur, Daud begitu menyesal. Ya. Dalam Mazmur 51 disebut tentang pengakuan dosa dari Daud. Jadi bukan cuma nama-nama wanita yang latar belakangnya tidak baik yang disebut, tapi pria. Antara lain orang yang sangat terkenal, itu Daud. Tapi tadi saya bilang, apapun dosa itu, ketika Yesus lahir, dia datang ke dunia mati, dia mengerjakan penebusan. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari kelahiran Yesus itu adalah setelah melewati nama-nama perempuan-perempuan dan pria yang tidak baik, maka pengertian yang pertama itu adalah kelahiran Yesus itu adalah manunggalnya Allah dan manusia. Ya, jadi Yesus itu adalah menyatunya di dalam pribadi Yesus. Kalau saya taruh di tengah, dalam pribadi Yesus itu adalah menyatunya Allah dan manusia. Karena itu kita lihat Yesus itu ada manunggalnya Allah. Yang kedua dulu, kita nanti balik ke yang pertama ini. Yang kedua yang saya jelaskan pada hari Natal Persekutuan. Nah, kelahiran Yesus itu adalah mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Sebab hanya Dia yang mampu melakukan ini. Cuma Yesus. Dia mampu mewujudkan penyatuan di dalam dirinya
itu digambarkan, saya tambahkan sedikit ya, digambarkan dengan Yohanes 15, dia tampil sebagai pokok dan kita ini adalah carang-carang. Tidak ada pendeta yang bisa mewujudkan penyatuan ini, tidak ada. Mau pendeta manapun di dunia ini coba cari, tidak ada. Ya, kalau kita berharap kepada para hamba Tuhan, termasuk saya, yang bisa mewujudkan penyatuan, saudara keliru. Mungkin banyak yang tidak senang dengar saya bicara ini, tidak apa-apa. Tapi tidak ada hamba Tuhan yang bisa mewujudkan penyatuan ini, saudara. Coba saudara lihat sampai hari ini. Dari kita yang namanya orang Kristen, dari kita yang namanya saja satu pengajaran, toh bisa berbeda, apalagi tidak sama, apalagi lain organisasi, lain aliran, lain golongan, punya visi misi sendiri. Bagaimana bisa menyatu? Kalau kita mengharapkan penyatuan oleh karena seorang hamba Tuhan, kita keliru. Yang terjadi adalah Kristus, tubuh Kristus itu di kotak-kotak, dibagi-bagi. Dan itu yang membuat Tuhan berkeluh kesah dalam Injil Matius. Burung di udara ada sarangnya, serigala ada liangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Karena apa? Masing-masing dengan egonya, kebenarannya, saya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Itu Natal, kelahiran Yesus itu adalah mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Hamba Tuhan itu cuma alat yang kalau secara benar dia menyampaikan, kalau secara benar, secara tulus dia menyampaikan, nanti berita itu akan membawa, menggiring domba-domba, menggiring anak-anak Tuhan untuk melihat kepada satu kesatuan, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus. Bukan di dalam dirinya. Hamba Tuhan menyampaikan firman, pengajaran tentang penyatuan tubuh Kristus itu bukan di dalam satu organisasi, dibawa, digiring, diarahkan kepada satu kesatuan yang namanya tubuh Kristus. Itu Natal, mewujudkan penyatuan di dalam diri Yesus, di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus. Kalau sekarang kan kita belum melihat itu. Kalau ada pun masih samar-samar kita melihat. Yang ada kan terjadi sekarang masing-masing mencari siapa lebih banyak pendukung, siapa lebih banyak peserta. Yang ada kan itu. Itu membuat Tuhan sedih. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Saya kayak ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang karena dia ada tugas pada hari itu, dia sempat datang lebih dulu. Ya, dia ada tugas pelayanan jam 6:30. Setengah jam sebelumnya dia sudah datang, bahkan lebih setengah jam. Kita ngobrol banyak di muka. Saya bicara tentang pengajaran ini, dan dia sangat mengakui. Ketika dilihat orang-orang datang, ini dari mana bro? So, ini dari mitra, yang ini dari ini. Kok bisa ya bro? Karena kita kesini kan, mereka kesini karena pengajaran. Kita berusaha, kita berada dalam satu kesatuan pengajaran untuk pembentukan tubuh Kristus. Bukan organisasi, bukan ini, bukan. Kemudian dia berkomentar, sampai dia bilang,
Berarti di sini pusatnya. Saya bilang, oh enggak, jauh dari itu. Saya bilang, kita ini bukan apa-apa. Saya bilang, kalau mau suka tahu persekutuan lebih besar, kita ada. Hari-hari ini di beberapa hamba Tuhan dipakai di beberapa lokasi, di beberapa kota, di beberapa pulau. Dia bertanya lebih, saya bicara. Dia bilang, dia panggil saya om. Kalau pengajarannya gini kita tidak perlu mencurigai. Sebab di mana-mana kalau bikin kebaktian ada perasaan curiga sesama hamba Tuhan. Dia bilang begitu sama saya. Ayo, mari. Ya. Jadi pengertian yang kedua dari kelahiran Yesus itu adalah mewujudkan penyatuan di dalam dirinya, bukan di dalam gereja A, di dalam gereja B, bukan terhadap pendeta A, pendeta B. Sehingga nanti kalau saya mulai teriak, saya yang menyampaikan pengajaran benar, saya mau tarik orang semua datang ke saya, nanti penyatuan ada di saya, di luar saya tidak ada persekutuan, itu keliru. Bukan. Jadi kelahiran susah payahnya Yesus, saya katakan. Susah payahnya dia ketika dalam kandungan sudah terancam, kelahirannya juga demikian. Susah payahnya dia lahir sampai kepada kematian untuk mewujudkan penyatuan di dalam dirinya. Kemudian yang terjadi, Rasul Paulus sampai kemudian harus menegur. Apa Kristus mesti dibagi-bagi? Coba kita baca sedikit ya. Ternyata masih kita. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ayat 10 mulai. Ayat 10 mulai. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang seharusnya kan begini. Tapi ini kan begitu sulit untuk mewujudkan ini. Ya. Dibilang jangan ada perpecahan, malah terjadi perpecahan. Dibilang seia sekata, malah terjadi pertentangan. Ya. Ayat yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, ya, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kloe tentang kamu, ya, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Ya, ini kan yang terjadi. Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Dari Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari golongan Kristus. Terus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Iya. Ini yang terjadi, dan ini sudah ada dari dulu. Ya, sudah ada dari dulu. Sekoya, sikap hidup semacam ini sudah ada dari dulu, bukan baru. Ini semuanya yang harus dikikis sampai habis. Sekoya, tapi terlalu sulit untuk mengikis ini. Yang satu mengatakan aku golongan Paulus. Oh, kalau aku grupnya Apolos. Yang bilang, oh saya grupnya Petrus, Kefas. Yang bilang, oh saya grup Kristus, karena saya yang paling benar. Kita berdoalah, karena tidak mudah mau terwujud. Karena itu harga dari penyatuan ini, itu adalah kelahiran Yesus sampai kepada kematiannya. Bukan sekedar perayaan damai Natal, kasih sukacita Natal. Natalnya cuma di tanggal 25, waktu di gereja, pulangnya sorenya begitu terima tamu mulai jatuh bangun. Habis Natal Natalnya waktu di gereja kan damai, sukacita sorgawi, kasih Kristus, shalom. Jangan ada ya. Begitu nanti sore, malam, terima tamu, ayo. Habis kita dilayani, lihat
yang tamunya yang orang seisi rumah lebih lancar bicara dari khotbahnya pendeta. Gitu, jadi lancar semua. Di gereja suruh bersaksi malu, tapi kalau sudah begitu tidak malu bersaksi walaupun buka dada tanpa kemeja, wah bisa bersaksi ya. Pernah enggak? Hah? Pernah? Oh enggak, syukurlah enggak pernah. Iya. Jangan ya. Ini kelahiran Yesus. Kita mau mundur ke yang pertama, ya. Kita mundur, kalau waktunya cukup kita bicara, kalau nanti dilanjutkan. Kita mundur ke pengertian yang pertama, manunggalnya Allah dan manusia. Jadi dalam Yesus kita melihat pribadi Allah, dalam Yesus kita melihat pribadinya kita manusia. Roma pasal 1. Kita mau periksa manunggalnya Allah dan manusia. Roma 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, ya, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, menurut daging ini disampaikan oleh Injil, menurut daging dia diperanakan dari keturunan Daud. Ini kenapa tidak disebut dari keturunan Yakub? Keturunan Abraham. Tapi Yesus selalu dibilang anak Daud. Padahal kalau tadi saya bilang terus melihat Daud ke belakang. Saya kayak latar belakangnya Daud, aduh, sampai hati ya bisa begitu. Orang sudah susah payah berperang untuk membela kerajaan Israel, malah dikorbankan di sana cuma gara-gara Daud ingin dia punya istri. Coba betapa jahatnya, ya kan? Tapi Alkitab bilang Yesus diperanakan menurut daging, dia diperanakan dari keturunan Daud. Itu sebabnya banyak orang lain tidak bisa terima Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus Nabi Isa, ya, ke Tuhan, mereka tidak bisa terima. Karena dilihat dari ketika mereka baca Injil Matius, diteliti orang-orang itu, waduh, bagaimana dia ini Tuhan? Keluarganya saja tidak karuan-karuan begitu. Mana bisa dia Tuhan? Ya, termasuk ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa terima kan? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, tidak bisa terima. Ya, dia menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, terus, tapi dan menurut Roh kekudusan, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Tapi secara rohani dia itu adalah anak Allah. Karena itu saya bilang tadi, kalau tempatkan Yesus di tengah, Yesus itu wujudnya manunggalnya Allah dan manusia. Kita lihat Allah di dalam dirinya, kita lihat juga manusia di dalam dirinya. Ya, bisa mengerti ya soal kemanunggalan Allah dan manusia. Jadi dalam diri Yesus kita bisa melihat Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Kita bisa melihat Allah. Allah berdiam di terang yang tidak terhampiri. Sekoya Alkitab mengatakan siapa yang melihat Allah pasti mati. Dia hidup dalam terang yang sempurna. Ya, coba Musa diizinkan lihat, tapi belakangnya Tuhan bilang tidak ada orang bisa lihat aku lantas tetap hidup. Aku taruh engkau di lekuk gunung, nanti aku tutup mukamu dengan tangan,
Begitu aku lewat, tanganku kutarik, engkau lihat belakangku, kata Tuhan dalam kitab Keluaran. Kalau Yohanes melihat Wahyu pasal 1, dia lihat anak manusia dalam keilahian. Yohanes begitu lihat, dia terjatuh, tersungkur seperti orang mati. Karena memang tidak ada yang tahan bisa melihat. Kenapa Yesus bisa dilihat? Dia dari lahir sampai melayani sampai mati, sampai bangkit naik ke sorga. Karena dia adalah manunggalnya Allah dan manusia. Manusia kan bisa dilihat. Dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Manusia ilahi, manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Juga dilahirkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi kelahirannya ada lewat Maria, kandungan rahim Maria dipinjam oleh Tuhan untuk menerima benih ilahi. Selama proses mengandung itulah Maria mengalami perkara-perkara yang besar. Sebelum dilahirkan saja, masih dalam proses kandungan ini. Sebelum dilahirkan masih dalam proses mengandung saja, kuasanya sudah sangat besar. Ya, dari proses kandung mengandung saja baru merupakan benih, sudah mampu merubah Yusuf dari seorang yang cuma berpandangan benar memiliki pandangan yang suci. Yusuf yang tidak mampu menerima Maria, yang dikatakan kitab Injil mengatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri, disebutkan Maria adalah tunangan Yusuf. Ya, ini juga jadi banyak hal, jadi banyak salah digunakan orang. Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf tidak ingin mempermalukan, ingin menceraikan diam-diam, tapi dalam semalam kuasa penyucian dia alami untuk kemudian bangun dengan pandangan yang baru, pandangan yang suci. Dia kemudian menerima Maria. Itu baru dalam kandungan. Apalagi kita yang bertahun-tahun, setiap tahun dirayakan. Seakan-akan kehidupan kita orang Kristen, hidup kita ini sepanjang tahun tujuannya hanya untuk perayaan Natal. Sehingga di waktu menyiapkan Natal orang bersusah payah. Coba di waktu mana pasar kita rame sampai bukan cuma di Manado sampai bisa jalan 100 meter bisa berjam-jam karena macet. Karena untuk ini Natal. Tapi berapa banyak orang yang mengerti tentang Natal? Berapa banyak kita di setiap kali perayaan Natal kita mengalami arti tujuan dari kelahiran yang sebenarnya. Paling sedikit dalam Natal itu kita mengalami pandangan diubahkan seperti pandangan Yusuf. Paling sedikit. Tapi ini kadang-kala tidak terjadi. Karena kita cuma melihat Natal secara tradisi. Kita hanya melihat Natal dalam bentuk perayaan, celebration. Hanya satu upacara keagamaan, ritual keagamaan yang harus secara rutin tiap tahun dirayakan, sehingga seakan-akan energi kita dari bulan Januari itu tujuan untuk Natal, kan gitu. Kalau tanpa firman, karena itu jangan kita merayakan Natal tanpa firman, ya. Haleluya, Tuhan beri kemurahan untuk setiap Natal kita diberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga untuk kita. Ya,
Jadi sekali lagi Yesus itu adalah wujud manunggalnya Allah dan manusia. Sekarang saya mau ajak kita lihat kepada prakteknya kemanunggalan Allah, iya, atau tanda dari kemanunggalan Allah dan manusia. Apa sih tandanya? Kalau Yesus itu adalah manunggalnya Allah dan manusia, sekarang prakteknya, ya, prakteknya dalam hidup kita, tandanya dalam kehidupan kita itu apa? Mari kita lihat tanda kemanunggalan Allah dan manusia. Yang pertama adalah dia menjadi Immanuel. Tanda kemanunggalan Allah dan manusia, pengertian, ya, pengertiannya ini. Yang pertama adalah Yesus adalah Immanuel. Ini bukti dari kemanunggalan Allah dan manusia yang di dalam Yesus adalah dia menjadi Immanuel. Kita sudah tahu, so, Immanuel itu adalah Allah berserta kita. Itu pengertiannya. Tapi kalau kita lihat Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Kenapa dia disebut Immanuel, ya? Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, terus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, makasih. Ini nubuatan, ayat 23 ada nubuatan anak darah akan mengandung melahirkan seorang laki-laki dan diberi nama Immanuel. Ayat 21, Maria yang adalah seorang anak darah, seorang perawan yang suci, kemudian mengandung anak yang dikandung, yang ada dalam kandungannya seorang laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Mana yang betul? Ayat 21 diberi nama Yesus. Ayat 23 dalam nubuatan diberi nama Immanuel. Ini tidak bertentangan, ya. Memang kalau dibaca bertentangan. Mana yang betul, Dang? Tapi dua-dua betul. Ya, dua nama ini searah. Sebelum kita sampai kepada Immanuel, Allah beserta kita, ya, maka kita harus melewati ayat 21 dulu. Ya, dia akan mengandung seorang laki-laki dan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus dan Immanuel ini searah. Prakteknya dalam hidup kita adalah begini, saudaraku. Kenapa mesti Yesus dulu? Yesus itu artinya juru selamat. Dia menyelamatkan kita dari dosa, ya, lewat pekerjaan pendamaian. Kita tahu Yesus juru selamat, gampang, ya. Dia menjadi juru selamat, kenapa? Karena dia membayar harga penebusan, dia membayar harga perdamaian untuk kita yang sudah terjual di bawah kuasa dosa. Dia bayar harga, dia menebus kita lewat kematiannya di kayu salib, darahnya dipakai membayar. Kita diselamatkan. Sesudah kita diselamatkan, baru kita meningkat kepada Yesus itu Immanuel. Allah beserta kita. Siapa yang mau disertai oleh Allah? Itulah kehidupan yang sudah diselamatkan, kehidupan yang sudah ditebus sebagai miliknya. Dua nama ini tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan, dia searah. Tapi penempatannya, penggunaannya dalam hidup kita harus tahu. Kalau kita mau masuk kepada Immanuel, jadi bukan cuma sekedar teriak-teriak, oh Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita mau masuk kepada Immanuel, kita ingin mengalami Immanuel, Allah beserta kita, maka kita harus melewati proses hidup dalam pengampunan, hidup dalam pekerjaan pendamaian, mengalami dosa diampuni, dosa diperdamaikan, dosa diselesaikan oleh Tuhan. Baru Tuhan bilang,
Aku adalah Allahmu, engkau adalah umatku. Itu Immanuel. Baru kita mengalami Immanuel. Kita mengalami karena kita jadi miliknya. Coba kita praktek pengalaman hidup sehari-hari. Kalau sesuatu barang itu bukan milik kita, kadang-kala kita masuk bodoh. Oh, bukan punya saya itu. Coba itu adalah sesuatu milik kita dan sesuatu itu berharga. Kita tidak akan membiarkan. Kan begitu. Kalau milik kita kan begitu. Kita kan jaga, oh jangan, itu milik saya. Kita akan pertahankan. Ada usaha orang yang mengambil, oh nah itu urusan saya, itu punya saya. Orang sampai harus berperkara di pengadilan, enggak apa-apa. Masalah tanah, itu tanah saya. Kenapa diambil, diurus? Kan gitu. Untuk mencari kebenaran. Tapi kalau itu bukan milik kita, kemudian ada perkara kita bilang, aduh, saya tidak mau ikut campur, saya tidak mau terlibat di situ. Itulah Yesus dan Immanuel. Kalau kita mau mengalami Immanuel dalam hidup, inilah. Karena itu bukan kebetulan Matius pasal 1 lebih dulu menyebut nama Yesus baru Immanuel. Bukan kebetulan. Dua nama ini searah, tapi pengertiannya dalam kita harus kita tahu. Kalau saya ulangi, kalau kita mau masuk dalam Immanuel, mengalami Immanuel dalam hidup kita, lebih dulu yang satu, nama Yesus. Kita harus hidup dalam penebusan. Kita harus hidup dalam pekerjaan penyelamatan. Begitu kita jadi miliknya karena ditebus, Tuhan bilang, aku beserta kamu. Itu. Tuhan bilang kepada murid-murid dalam imamat, dalam amanat, bukan imamat, dalam amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa murid itu, baptiskan mereka dan seterusnya. Ajarlah mereka melakukan kehendakku dan aku menyertai kamu. Itu kata Matius 28 kan? Kan begitu. Tuhan bilang kepada aku menyertai kamu murid-murid. Aku menyertai kamu, bahkan sampai kesudahan alam, sampai selesai. Setiap kehidupan kita yang hidup dalam pekerjaan penebusan Tuhan, yang mengalami dosa diampuni, yang mengalami hidup didamaikan dengan Tuhan, saudaraku, maka kita berhak atas yang namanya Immanuel, tanpa diminta, tanpa kita harus menuntut pembelaan, tanpa kita harus meminta perlindungan. Tuhan berkewajiban, Allah berkewajiban untuk apa yang Dia katakan, aku menyertai kamu. Kalau kita miliknya, kalau kita hidup dalam kehendaknya, kalau kita hidup dalam pekerjaan pengampunan, begitu Dia membeli kita dengan darahnya. Coba contoh yang gampang, Wahyu 1 ayat 5-6. Ini yang gampang, ya. Dalam kitab Alkitab berulang kali Tuhan bilang, kamu jadi umatku, aku jadi Allahmu. Nah, berulang itu yang disebut dengan Immanuel. Kamu umatku, aku Allahmu. Nah, kan jadi begitu, ya. Haleluya, puji Tuhan.
Ya, jadi kalau kita mau tahu itu, dulu sebentar. Kalau kita mau tahu tentang Allah Immanuel itu, bukan asal kita teriak, ya, bukan asal kita teriak, wah, puji Tuhan Allah Immanuel. Kita harus tahu langkahnya kita sampai kepada Allah Immanuel untuk kita. Saya sudah katakan tadi, kalau kita sudah hidup dalam pengampunan, hidup dalam perdamaian, karena itu setiap hari kita harus datang dalam pekerjaan pendamaian dengan Tuhan. Saat bangun pagi, saat dalam pekerjaan, saat dalam perjalanan, saat mau tidur, bawa hidup ini dalam pekerjaan pengampunan, bawa hidup dalam pekerjaan pendamaian. Kalau sudah dilakukan, maka kita berhak atas apa yang namanya Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Ya, gampang kok. Gampang. Saya mempraktekkan itu setiap hari. Begitu tiba-tiba teringat, lagi jalan, lagi bekerja, bahkan di kendaraan, saya bawa hidup dalam perdamaian. Itu saya sangat simpel, sangat sederhana. Kita mau masuk. Jadi Allah Immanuel ini bukan cuma waktu Natal orang teriak Immanuel, Immanuel. Dijadikan tema ya, untuk Natal. Bukan sekedar itu, dijadikan tema enggak apa-apa. Tapi asal kita mengerti, asal kita tahu saja. Asal kita mengerti, asal kita tahu bagaimana kita bisa sampai kepada Immanuel. Wahyu 1 mari, gampang kita lihat kalau kita menjadi miliknya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, ini amin. Jalan paling gampang kan kita jadi miliknya. Untuk kita mengalami Immanuel, kita hidup dalam penebusan, dalam pekerjaan pendamaian oleh darahnya. Kita diangkat, diberi jabatan sebagai imam-imam dan raja-raja. Ini jabatan-jabatan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau sudah begitu, maka yang namanya imam-imam dan raja-raja ini itu ada di bawah, di dalam tanggung jawabnya dari Dia. Kita mengalami Immanuel. Pemasmur menyebutkan kehidupan semacam itu kepada orang-orang yang melayani Dia. Menjadi imam-imam dan raja-raja. Ini jabatan-jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Paling gampang untuk kita mengalami Allah itu Immanuel. Ya, tapi saya mau tunjuk. Jadi setelah kita hidup dalam pengampunan, pendamaian, kita diselamatkan, kita berhak atas Immanuel, ya. Allah beserta kita. Nah, penyertaan Allah kepada kita jangan hanya diukur dari hal-hal lahiriah. Ukuran kita disertai oleh Allah. Orang mengatakan, oh iya,
karena saya begini saya diberkati, saya begini. Iya, itu tidak salah, tapi itu baru bagian terkecil dari penyertaan Allah untuk hidup kita. Ketika kita dipelihara, hidup kita dicukupi, diberi kelimpahan dan sebagainya, itu baru bagian terkecil dari wujud penyertaan Allah atas hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tapi Allah Immanuel bukan sekedar, yo yang kamu perlu saya kasih, yang kamu inginkan saya kasih. Kalau hanya sekedar itu, orang-orang yang tidak percaya Yesus punya lebih dari orang. Ya. Kalau kita ukur aja, oh puji Tuhan, sepanjang tahun saya mengalami Allah Immanuel. Apa buktinya? Saya diberkati, ini saya begini, saya begini, saya begini. Coba bicara sama orang yang tidak percaya Yesus. Mereka bilang, kalau cuma begitu tidak perlu Yesus. Saya tidak percaya Yesus, saya malah menentang Yesus. Tapi lihat saya punya. Andai kata begitu, saya mau sungguh-sungguh hidup dalam penyertaan supaya saya diangkat punya jabatan tertinggi. Mau presiden kita bukan orang Kristen kok. Ya. Kalau kita mau ukur jabatan, bukan. Itu baru bagian terkecil dari bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Saya bukti Allah Immanuel ke dalam hidup kita, saya ulangi, jangan diukur hanya sebatas memang kita menerima itu bukti kita dipelihara, kita mengadakan Natal persekutuan, kita melihat penyertaan Tuhan. Ya, kita melihat penyertaan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan yang datang merasa diberkati. Bukan cuma hamba Tuhan jemaat, malah dari pemerintah juga merasa diberkati. Mereka boleh menikmati seperti apa Natal persekutuan dengan kita, yang mereka tidak temukan di persekutuan Natal yang lain. Mereka temukan ada di sini. Itu bukti Allah menyertai, bukti Allah memberkati, tidak salah. Tapi saya mau katakan, penyertaan Allah Immanuel jangan diukur hanya sebatas hal-hal semacam itu. Kalau kita mau ukur lebih dari yang kita lakukan, ada mereka lebih banyak melakukan, lebih besar, jauh lebih besar. Kalau mau diukur dari segi kuantitas, jumlah, tapi semua itu adalah penyertaan Tuhan. Tapi saya ulangi, jangan salah mengerti. Jangan diukur sekedar itu. Kita mau jalan, mau kemana, kita berdoa, beri penyertaan, beri perlindungan, beri keselamatan. Kan itu. Itu semua Allah Immanuel. Tapi jangan diukur, ukuran kita kepada Allah Immanuel hanya berhenti sampai kepada hal-hal lahiriah. Harus lebih dari itu. Mari saya tunjuk, sekalipun tidak bisa selesai hari ini, praktek, ya, praktek penyertaan. Kalau tadi kan tanda, praktek penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita mau lihat, ya, ini bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Yang pertama, tadi tanda kemanunggalan Allah dan manusia, saya pakai angka 1A mestinya, ya, angka 1 atau A. Yesus sebagai Immanuel. Sekarang ini mau praktek di tanda nomor 1 tadi, praktek Yesus sebagai Immanuel. 1, atau bisa A kecil. Ya, praktek Yesus sebagai Immanuel yang pertama adalah Dia
sebagai gembala bagi domba-dombanya. Nah ini kan, kalau dia sebagai gembala kan bukan sekedar kita dicukupi. Jangan hidup mau tergembala hanya supaya cukup. Makan cukup, pakai. Orang cukup aja kan makannya belum tentu puas kok. Orang yang tidak cukup kadang-kadang makannya puas sekali. Dulu saya suka pakai istilah begini, di waktu Natal nggak bisa, aduh orang lain sohela besi bakar bulu, ya kan? Nanti kalau orang tanya bagaimana, bakar bulu enggak? Ambil aja pagi-pagi bikin api, pakai kayu apinya pakai bulu, ya kan? Orang tanya bakar bulu, oh ada, saya bakar bulu tadi, ada. Orang lain makan, beli ikan sapi, daging sapi berkilo-kilo. Aduh saya tidak bisa karena tidak cukup. Beli telur ceplok jadi mata sapi kan. Tadi makan apa ya? Sapi. Mata sapi kan begitu. Karena belum tentu cukup makannya kan puas. Makan, aduh, tidak terlalu sedap makan tadi. Orang yang tidak cukup makannya, Tuhan terima kasih. Biarpun di hari Natal cuma bikin mata sapi, tapi saya terima kasih Tuhan. Ada hari ini yang makannya cuma mata sapi? Coba angkat tangan kalau ada yang mau angkat tangan. Coba. Ada enggak? Saya dari kemarin bilang sama istri saya tanggal 25 bikin ikan garam, tapi dia nih mau bikin. Malah kemarin saya besok ikan garam, soalnya ndak ada, so habis belum beli. Ya sudah, karena gitu. Karena itu jangan diukur dengan ya ini ukuran kita. Kalau alam praktek dari Tuhan sebagai Immanuel, dia sebagai gembala bagi domba-dombanya. Ini kalau dia jadi gembala buat kita, saudaraku, lebih dari yang kita butuhkan dia berikan. Itu kalau penyertaan. Coba kita lihat aja sedikit dia sebagai gembala. Mazmur 23 ayat yang kita tahu. Ya, Mazmur 23, mari dengan cepat. Waktu kita memang hampir habis, sedikit lagi. Ya saya tidak bisa menyelesaikan ini. Mazmur 23 ayat 1 mulai, mari. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ini yang luar biasa kan. Kalau kita tergembala, kita dalam penggembalaan, dia sebagai gembala ini. Kita bisa mengatakan, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Walaupun hari ini di hari Natal cuma makan ikannya mata sapi. Nah, lo makan mata sapi kekurangan enggak? Tanda kekurangan di hari Natal cuma makan ikannya cuma mata sapi. Enggak. Pernah? Enggak kekurangan. Siapa bilang kekurangan? Mau cuma makan mata sapi. Justru kalau di hari Natal cuma makan ikannya mata sapi, perasaan enggak? Lebih dia meresapi itu. Bisa-bisa dengan makan air mata menetes. Oh Tuhan terima kasih. Lah iya ada yang ayo. Ditanya, Pak mau makan apa? Kalau ada saya makan, tidak ada saya tidak makan. Ada pun belum tentu saya makan. Tanya sama dia. Benar saja. Bukan itu, karena ada sesuatu yang ketika saya membaca ini dari awal, dari sebulan yang lalu saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan dari Natal persekutuan berikan firman, itu yang nomor 1.
Yang lain-lain nomor 2 Tuhan, berikan firman-Mu. Berlalu, sudah minggu terakhir. Jangankan minggu terakhir, mau besok ibadahnya saya masih bilang, Tuhan, apa berita besok saya enggak tahu. Ada ini. Karena saya bikin catatan kan, memeriksa, oh ya ini, enggak tahu berapa lembar di meja sampai sekarang belum diatur. Yang mana di antara ini Tuhan? Sudah mau besok kemana? Sudah malam, mana Tuhan? Mau besok yang mana? Mau bicara ini, iya, mau bicara ini, bicara ini. Saya masih belum tahu. Karena ada begitu banyak yang Tuhan kasih dari silsilah itu. Sampai saya tidak tahu harus bagaimana memanfaatkan. Jalan satu-satunya minta ketetapan. Karena itu waktu Natal itu ada 2 pengertian, manunggal dan penyatuan. Yang mana Tuhan? Sampai di podium saya bilang kita bicara sedikit nomor 2, kembali nomor 1, tapi tidak kembali ke nomor 1. Karena Tuhan mau, ayo bicara nomor 2 itu. Malah aneh kan? Ibadah Natal mulai dengan pajak. Ya kan? Mulainya dengan pajak, tapi itulah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan gembalaku, kita tidak kekurangan, saya mau mengatakan. Kenapa? Nanti Tuhan pelihara hati, pikiran, perasaan kita. Soal makan itu kan soal perasaan. Makan kan soal perasaan. Ada makanan A, B, C, D, E, F, G di meja. Kita lihat, coba mau rasa ini, yang ini coba, rasanya lebih enak, kan begitu? Rasa tau? Iya. Cuma menyangkut rasa kok, nggak lebih. Kalau menyangkut makanan, begitu dimakan rasanya habis, selesai kan? Selesai makan rasanya masih bilang, oh rasa mau makan lagi, habis kok sudah di situ. Tapi kalau kita hidup, Dia adalah gembala. Perasaan kita, pikiran kita, kata Kolose, dipelihara di dalam damai sejahtera Kristus. Itu penyertaan. Itu antara lain dari penyertaan. Ya, itu antara lain dari kita mengalami, kita menikmati penyertaan Tuhan. Kata Rasul Paulus, ya, itu antara lain, kita alami penyertaan Tuhan. Hati, pikiran kita, perasaan kita dipelihara. Dipelihara di dalam damai sejahtera Kristus. Ya, dalam Filipi 4, kita beralih sebentar. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nggak tahu tanggal 20 sudah mulai khawatir. Habis Natal persekutuan, tanggal 25 orang mau makan apa, mau beli apa, mulai reka-reka, mulai pikir-pikirkan. Tapi lihat, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Oh Tuhan, kalau Tuhan izinkan tanggal 25 saya mau masak ini, makan ini, bikin itu. Nyatakanlah dalam doa. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau keinginan kita sudah diserahkan, itu artinya ada di tangan Dia gembala. Saudaraku ya, semua keinginan kita tergembala. Mau banyak, mau sedikit, mau cukup, mau tidak cukup, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Ketika menikmati mungkin tidak cukup, Tuhan terima kasih Tuhan.
Ini kan yang dibutuhkan ini kan damai sejahtera, melampaui segala akal, segala yang kita inginkan. Dia akan pelihara hati ini, dia akan pelihara pikiran ini. Itu yang kita butuhkan. Memelihara ini adalah penyertaan. Itu penyertaan. Kalau Allah memelihara hati pikiran, itu dia beri penyertaan. Kalau hati pikiran kita tidak dipelihara oleh Tuhan, tidak disertai, wah, hati kita ini akan menjadi sumber segala macam dosa dan kejahatan. Kalau pikiran kita tidak disertai Tuhan, pikiran juga menjadi sumber dari segala kejahatan. Ya, kembali kepada Mazmur 23 tadi. Ya, Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan, gitu kan? Dia membaringkan aku, ya, dia membawa aku. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Hidup yang tergembala begitu. Tapi ini jangan diukur hanya, oh ya, puji Tuhan, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Semua keinginan, semua kebutuhan dikaruniakan oleh Tuhan. Enggak juga. Waktunya ada di tangan Tuhan. Ketika perjamuan kawin di Kana di Galilea, kekurangan anggur, ya, ibunya datang bilang, mereka kehabisan anggur. Tuhan bilang, hei perempuan, apa mengena engkau dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. Soal waktu itu urusan Tuhan, bukan kita. Ya, itu urusan Tuhan. Ada dia bisa beri, ada nanti. Ada bisa segera diwujudkan, ada nanti. Tapi yang kita percaya adalah kalau kita tergembala, kita pasti dipelihara. Kebutuhan lahiriah tidak kekurangan, kebutuhan lahiriah, kebutuhan rohani dipelihara. Ya, dia membaringkan aku ke rumput hijau, membimbing aku ke mata air tenang. Ini ketenangan, ini perhentian, ini kelegaan. Apa artinya kita tidak kekurangan, tapi jiwa kita, roh kita tidak ada perhentian. Karena itu ayat 2, jiwa dan roh membutuhkan ketenangan, membutuhkan perhentian. Bukan cuma karena cukup, bukan. Jiwa, jasmani kita bisa cukup, jiwa kita belum tentu cukup, roh kita belum tentu. Karena itu paling sedikit harus seimbang, paling sedikit. Ya, ayat yang selanjutnya, dia menyegarkan aku, menuntun aku di jalan yang benar. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang terutama. Pemeliharaan Tuhan itu adalah, saya perhatikan, melewati memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita jasmani, rohani, melindungi kita saat kita dalam lembah kekelaman, menghadapi cobaan, ada musuh, ada cobaan, ada tantangan, ada rintangan. Kita dipelihara, dituntun di jalan yang benar supaya tetap benar, tidak jatuh saat dalam cobaan, tidak jatuh dalam dosa. Saat dalam kekurangan kita tidak berbuat dosa, kita dituntun di jalan benar oleh karena namanya. Ya, semua itu sudah baik. Tapi tujuan akhir daripada Allah beserta kita, dia tampil sebagai gembala, itu adalah pada ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, sampai kita bisa diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Ini lebih dari segala-galanya.
diam di rumah Tuhan. Jangankan diam ya, di dalam rumah Tuhan, masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Itu Tuhan mewujudkan penyatuan dalam tubuhnya, mulai dari kemanunggalannya, dia Immanuel. Ini, sini. Kita dibawa sampai diam dalam rumah Tuhan selama-lama, itu artinya masuk dalam kesatuan dalam pembangunan tubuh Kristus. Itulah gereja Tuhan yang disiapkan sebagai mempelai perempuan Tuhan waktu dia datang kembali. Itu tujuan dari Allah menyertai kita, dipimpin, dibimbing, diberi pemeliharaan, diberi pertolongan, diberi berkat. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa sampai diam dalam rumah Tuhan, masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Jangankan diam, pemazmur bilang 1 hari saja di pelataran. Bagaimana nyanyian itu? Lebih baik itu ya, 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Coba 1 hari di pelataran saja, nilainya sudah lebih baik dari 1000 tahun di tempat lain. Mau di tempat mana di dunia ini? 1 hari di pelataran. Habis ibadah yang lalu mau pulang, mereka menawarkan, ada Om, sesudah ini kan Om refreshing ya. Saya cuma senyum. Iya Om, refreshing Om. Saya nanti saja, saya beritahu kalau saya mau kemana nanti saya beritahu. Tapi rasanya tahun ini saya tidak kemana-mana. Mungkin saya di pelataran. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Bukan berarti refreshing itu salah. Mau kemana tidak salah. Apalagi hari libur kok, tidak ada larangan. Tapi saya membandingkan dengan firman. Apalagi kalau kita sampai dibawa masuk tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Kita menjadi bagian dari rumah Allah, bagian dari tubuh Kristus. Itulah gereja Tuhan yang disiapkan, dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan waktu dia datang. Itu puncak dari Immanuel. Tapi untuk sampai ke situ kita perlu digembalakan. Tadi saya bilang, praktik penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dia tampil sebagai gembala. Karena cuma dia yang bisa memimpin. Saya sebagai gembala cuma seorang manusia. Ada begitu banyak kelemahan, kekurangan yang sudah bisa lihat. Saya tidak bisa menutup diri saya dari kelemahan, kekurangan. Oh, jangan dilihat. Saudara-saudara, kalau saya berkhotbah, dengar firman, jangan lihat kekurangan saya. Siapa bilang? Saudara harus lihat kekurangan saya, gitu. Ya? Kalau saya mau menyampaikan firman, saudara-saudara, saya diutus Tuhan menyampaikan firman. Mari perhatikan firman, jangan lihat kekurangan saya. Dilihat, begitu temukan dari kekurangan, kasih tahu. Kalau sudah kasih tahu kan saya tidak sadar. Karena kita perlu saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur. Itu perlu itu. Kalau saya bilang jangan lihat kekurangan saya, apa saya mau tampil sebagai malaikat sempurna? Kan tidak. Ayo dilihat.
Itu kalau kita punya gembala, dia itu begini, tidak apa-apa. Tidak usah takut bicara saya punya kekurangan, tapi diingatkan yang supaya saya perbaiki. Jangan di luar kasak kusuk, gosip di luar. Tapi sudah tidak kasih tahu, saya tidak pernah tahu. Dikasih tahu. Kalau saudara ingin saya berubah, saya meninggalkan kekurangan. Kalau saudara lihat, dikasih tahu. Tidak perlu takut sama kasih tahu kekurangan saya ya. Wah, rasa bagaimana yang mau kasih tahu gembala kekurangan? Jangan rasa bagaimana. Kalau mulai dengan rasa bagaimana, nanti rasa begitu. Iya tahu? Rasa bagaimana kita mesti tahu. Dari rasa bagaimana jadi rasa begitu. Bagaimana terasa begitu? Pernah rasa? Si semua pernah rasa tuh rasa begitu. Kita masih tambah rasa begitu loh. Ya tak? Pernah rasa tuh? Nah, coba bagaimana rasa? Lu saya tanya, dia bilang pernah rasa terasa begitu. Ya sudah. Iya kan. Kita semua masih dalam banyak kekurangan. Karena itu bukan cuma jemaat yang perlu digembalakan, gembala juga perlu tergembala. Karena itulah Yesus tampil sebagai gembala. Ya, untuk dia sebagai gembala untuk memberi makan, merawat, mengasuh, memelihara kita. Yang dipelihara bukan cuma jemaat. Jemaat harus tergembala, gembalanya tidak tergembala. Bagaimana itu? Kalau saudara mau tergembala, jangan lihat kekurangan gembala. Nanti gembala jemaat kasih, aduh, ini om teriak-teriak tergembala, om sendiri tidak tergembala. Rasa begitu mau kasih tahu. Ayo, kalau saya bilang lihat kekurangan saya, kasih tahu kalau saya temukan, supaya saya juga bisa berubah, saya bisa perbaiki saya punya kekurangan. Ada 3 kali Tuhan tampil sebagai gembala. Kita sebaiknya dengar, tapi ada hal lain yang harus disampaikan di sana. Tapi nanti kita periksa di hari yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan, mungkin di tahun yang akan datang. Sebab untuk tahun baru kita punya mungkin Tuhan kasih berita yang lain untuk kita. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih, mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.